Bagi para keluarga penerima manfaat yang mungkin di bulan April ini masih menantikan dan berharap pencairan bantuan sosial reguler baik PKH maupun BPNT tahap 2. Nah, silahkan disimak video ini. Nah, nanti akan saya sampaikan surat dari Kementerian Sosial yang dimana dalam isian surat tersebut ini menegaskan terkait mengenai tanda-tanda pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 2 itu nanti akan dilaksanakan kapan kira-kira. Dan juga terkait mengenai bantuan sosial komplementer atau pelengkap. Nah, ini banyak KPM, PKH maupun BPNT yang juga dapat ya, tapi memang tidak semuanya. Nah, untuk PIP-nya atau Bantuan Program Indonesia Pintar. Nah, ini kira-kira yang cair di tanggal 10 sampai 11 hari ini, apakah masih kelas-kelas tertentu atau tidak? Nah, nanti akan saya sampaikan hasil pantauan pencairan tersebut. Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat hidup, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Baik bansos yang sifatnya reguler maupun komplementer atau non-reguler. Nah, untuk bansos reguler, yakni PKH dan BPNT atau sembako, ini pasti yang dinanti-nanti adalah pencairan tahap 2 ya. Nah, pasti banyak KPM yang masih berharap pencairan tahap 2 di bulan April ini. Nah, bagi yang masih berharap, silahkan disimak video ini. Mungkin surat yang akan saya bahas ya dalam video ini, yakni surat dari Kementerian Sosial ya, dari pusat, terkait mengenai ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan persiapan pencairan tahap 2. Nah, ini nanti dengan surat tersebut mungkin nanti agak memberikan pencerahan dan keyakinan kira-kira kapan cairnya. Kemudian untuk bantuan komplementer seperti bantuan PIP ya bagi anak-anak KPM, PKH atau BPNT yang sekolah. Nah, sebenarnya kelas berapa saja yang sudah terpantau cair hingga sampai hari ini nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, sekarang ini kan sudah hampir ya masuk di pertengahan bulan April ya, nggak terasa ya. Bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 sudah tersalurkan ya, mungkin sudah 100% ya. Alhamdulillah bagi yang masih dapat bantuan tersebut. Dan jangan berkecil hati bagi yang tidak dapat bantuan PKH dan BPNT lagi di tahun 2025 ini. Semoga rezeki Anda itu lebih banyak, lebih lancar, dan lebih barokah ya. Bagi yang sudah nggak dapat lagi. Ingat ya, bantuan itu nggak selamanya ya. Jadi nggak usah nuntut dapat bantuan selama-lamanya ya. Jadi itu mungkin juga rezekinya juga. Maka dari itu bagi yang masih dapat bantuan, manfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin ya. Karena bantuan itu hanya untuk warga yang tidak mampu ya. Bagi yang sudah mampu tapi dapat bantuan ya mungkin ada ya beberapa orang. Nah, itu mungkin bantuannya nggak dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, jadi bantuan yang diterima itu sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin, apalagi dibuat untuk modal usaha.
Agar nanti jika bantuannya terhenti atau di stop, nah itu nggak akan bingung lagi, nggak kecanduan terhadap bantuan sosial tersebut. Nah, Sobat YouTube, yang sudah cair di tahap 1 tahun 2025 kemarin, baik PKH maupun BPNT, ini pasti menunggu ya pencairan di tahap 2 nanti. Dan karena mungkin sudah banyak beredar informasi terkait pencairan tahap 2 nanti, bahwasanya datanya sudah berubah, tidak lagi menggunakan acuan data dari data di tahap 1 kemarin ya. Jadi mungkin banyak yang was-was, gelisah ya. Nggak usah gelisah, nggak usah was-was ya. Kalau memang sudah rezekinya, kalau memang sudah layak, atau mungkin masuk ke kriteria atau kategori penerima bantuan ya, karena masuk kategori tidak mampu, ya tenang saja ya. Tapi karena mungkin ternyata sudah punya aset tertentu, ternyata sudah mampu, ya ini biasanya yang was-was ya, atau mungkin cemas. Nah, jangan-jangan bantuannya ini nanti tidak cair lagi. Nah, silakan disimak ya video ini. Jadi di tahap 2 nanti memang betul bahwasanya tidak semua yang cair di tahap 1 kemarin akan cair semua di tahap 2. Bahkan di tahap 2 nanti itu pasti akan banyak penerima atau KPM-KPM baru yang baru mendapatkan bantuan baik PKH maupun BPNT. Nah, siapa saja kira-kira? Nah, jadi di tahap 2 nanti ada ya, pasti ada KPM yang di tahap 1 atau sebelumnya dapat bansos itu akan di stop bantuannya. Dan di tahap 2 nanti juga ada KPM baru atau penerima baru yang sebelumnya belum dapat bantuan. Nah, karena ini nanti tahap 2 itu datanya itu diambil dari data tunggal sosial ekonomi. Jadi bukan lagi dari DTKS. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional atau disingkat dengan DTSEN itu saat ini sedang dilakukan ground check ya, atau survei. Nah, hasil survei yang dilaksanakan mulai bulan Maret hingga April ya, bulan ini nanti dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan mulai tahap 2, mulai bulan antara Mei dan Juni. Nah, jadi itu ya jadwal penyalurannya. Jadi April ini mustahil bantuan PKH dan BPNT tahap 2 itu cair. Karena bulan April ini berdasarkan surat dari Kementerian Sosial ya, yakni terkait penugasan lanjutan ground check atau survei ya, data tunggal sosial ekonomi nasional oleh para pendamping PKH ya tahun angkatan 2025. Nah, ini isi dari surat tersebut intinya ya, guna memperoleh data yang akurat diinstruksikan kepada para pendamping PKH se-Indonesia untuk melakukan pemutahiran data ground check DTSEN untuk melengkapi variabel cek keberadaan KPM atau KPM aktif atau tidak aktif. Ya, dan ini dilanjutkan ya penugasannya ini mulai bulan Maret kemarin sudah dilakukan sampai tanggal 30 April. Nah, itu batas akhir. Jadi setelah tanggal 30 April itu nanti sudah dipersiapkan ya terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 ya. Mungkin Anda masuk dalam survei atau mungkin Anda sudah disurvei atau masuk namanya ke list atau daftar calon yang akan disurvei. Nah, siap-siap saja ya. Jadi yang disurvei itu ada yang dari KPM yang biasanya dapat, ada juga keluarga yang biasanya nggak dapat bantuan, ada juga yang dapat bantuan hanya beras saja. Nah, itu bermacam-macam ya yang disurvei. Jadi nggak semua KPM PKH atau BPNT. Nah, yang disurvei itu ada KPM yang mungkin terdeteksi kaya. Ya, terdeteksi kaya, jadi harus disurvei ulang apakah memang benar-benar sudah kaya atau mungkin tidak mampu. Nah, dari situ nanti hasil penilaian survei akan di-ranking ya. Akan di-ranking siapa saja yang masuk kategori desil 1, desil 2, desil 3 hingga seterusnya. Nah, itu nanti yang akan jadi acuan
Desil 1, desil 2 ini merupakan tingkat kemiskinan terendah dan itu kemungkinan besar yang akan dikasih bantuan. Sedangkan kalau ternyata Anda yang sudah disurvei itu masuk desil yang tingkat kesejahteraannya itu menengah ke atas, nah mungkin bantuannya bisa saja berpotensi di stop atau tidak dilanjutkan kembali. Nah, jadi itu ya. Jadi nggak usah protes juga nanti ya. Kalau sudah di stop bantuannya berarti memang Anda sudah tidak layak dapat ya. Karena Anda itu ketika disurvei kan ditanyain ya. Ditanyain sesuai dengan realita, sesuai dengan jawaban Anda ya. Jadi penilaiannya, rankingnya nanti apakah Anda masuk desil 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu sesuai dengan jawaban yang Anda berikan ketika disurvei. Ya, jadi itu. Jadi nggak usah marah-marah kalau bantuannya nanti di stop karena memang sudah tidak layak berdasarkan hasil survei. Itu ya. Nah, untuk bantuan komplementer ya, seperti bantuan program Indonesia Pintar ini kan lagi ramai pencairan ya. Nah, kemarin itu memang ada surat atau ada pengumuman ya di website ya dari Instagram Sobat PIP bahwasanya SK pemberian itu akan diberikan kepada sekitar 2,6 juta siswa mulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK ya. Itu mulai tanggal 10 April sudah mulai cair. Nah, tapi ini masih mulai. Kan bisa saja tanggal 11-nya, 12, 13 yang intinya itu ya antara April, Mei atau bahkan mungkin sampai Juni. Itu untuk tahap 1. Dan itu untuk semua kelas. Nah, ternyata tanggal 10 April kemarin kayaknya belum ada yang selain kelas akhir itu cair. Nah, ternyata yang masih cair itu masih yang kelas akhir. Sedangkan kelas akhir itu untuk tahap 1 bantuan PIP sudah cair sejak bulan Maret kemarin didahului di Bank BSI. Nah, April ini alhamdulillah bank penyalur lain seperti BRI ya, kartu KIP yang di Bank BRI, kartu KIP Bank BNI itu sudah mulai menyusul cair. Jadi sementara ini hingga sampai tanggal 11 April hari ini yang baru cair PIP-nya itu masih siswa-siswi kelas akhir, kelas 6 SD, kelas 9 SMP, atau kelas 12 SMA atau SMK. Nah, untuk kelas yang bukan kelas akhir, harap bersabar ya. Siapa tahu besok atau mungkin minggu depan itu sudah mulai banyak yang cair. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.